Sekali lagi, selain dari gembala-gembala pos GKT, ada juga gembala-gembala jemaat dewasa GKT yang hadir pada hari ini. Dan juga ada juga gereja-gereja lain yang hadir. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa LPM STT Aletheia pernah melayani sebelum pandemi beberapa kali melayani pedalaman Kalimantan Barat. Jadi nanti akan hadir juga dalam pertemuan ini beberapa gembala dari Kalimantan Barat yang pernah dilayani oleh STT Aletheia dan diundang untuk hadir. Mereka juga ingin diberkati bersama-sama dengan kita. Selanjutnya juga ada ini kawan-kawan dari Sekolah Kristen Immanuel yang ada di GKKB Parit Baru. Ini ada 3 orang dari sana, Bapak Firnadi, Ibu Dewi, dan Bapak Susanti. Jadi ini menarik pertemuan hari ini. Nah, GKT ingin banyak menjadi berkat. Tentunya ya, STT Aletheia ingin juga banyak menjadi berkat. Dan tentunya terima kasih Tuhan mempercayakan berkat itu melalui Pak Adrian pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara ini, saya minta Pendeta Cardono untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Oke, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh nikmati kesehatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh ada dan kami boleh berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama melalui Zoom pada pagi ini. Ya Tuhan, kami serahkan waktu yang ada di depan ke dalam tangan Tuhan, supaya Allah yang akan menolong, Allah yang akan memimpin kami sekalian. Kami serahkan Bapak Adrian mana yang akan memaparkan materi, supaya Tuhan yang akan tolong, Tuhan akan beri hikmat kepada hambanya untuk boleh membekali kami sekalian, baik yang ada di pos maupun di gereja-gereja yang telah Tuhan tempatkan kami sekalian. Ya Bapa, karunia yang telah Tuhan titipkan kepada setiap kami, supaya kami boleh terus mengasah dan nantinya kami boleh membawa jemaat untuk memilih bahkan karunia-karunia yang telah Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Bapak Adrian dan kami bersyukur pula untuk STT Aletheia yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong melalui Bapak Buri. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan duduk diam, kiranya Tuhan akan memberikan kefokusan kepada kami, supaya kami boleh menikmati waktu yang ada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan acara pada pagi ini di dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kan Pak Adrian. Baik. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya sangat bersyukur pagi hari ini bisa bersama-sama Bapak Ibu untuk kita belajar bersama. Saya juga bersyukur ini ketemu ternyata banyak teman-teman lama, ada juga yang dari Parit Baru ya, dari Sekolah Immanuel. Mereka masih ingat tahun 2009 saya pernah mengisi retret di sana. Jadi saya ingin mengulang sedikit CV saya tidak terasa tadi menghitung-hitung, saya udah 40 tahun pelayanan ya, jadi di GKT sudah mulai sekitar 2008, tahun 2000, usia 18 ya tepatnya itu saya sudah mulai pelayanan di pemuda. Kemudian 20 tahun yang lalu saya sudah juga Tuhan izinkan boleh belajar untuk melayani interdenominasi, saya banyak berkeliling gereja-gereja, sinode-sinode, bertemu dengan banyak pemimpin. Jadi hari ini saya akan banyak men-sharingkan
apa yang Tuhan izinkan untuk saya belajar. Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya juga nggak akan berikan banyak teori, tetapi saya kan juga akan berikan data-data terakhir. Kita para hamba-hamba Tuhan itu tidak terbiasa untuk membaca data. Tapi data itu sangat penting Bapak Ibu. Tahun 2015 ya, 2016 puji Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang mau tergerak untuk mulai memberikan melakukan penelitian khususnya mengenai bagaimana pertumbuhan gereja dan yang lain-lain. Saya hari ini akan memaparkan juga hasil daripada temuan mereka yang terakhir, dan itu kiranya bisa kita belajar bareng-bareng. Untuk materi yang saya presentasikan pada pagi ini, nanti kita akan bagikan, tidak usah mencatat apa yang saya sharingkan ya, tetapi silakan nanti pada saat tanya jawab seluas-luasnya saya akan berusaha untuk bisa memberikan jawaban yang saya tahu. Saya juga akan mencoba nanti interaktif dengan Mentimeter ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian yang khususnya di sekolah udah pernah pakai, kita coba ya supaya kita juga bisa punya gambaran bagaimana kondisi dan pikiran kita saat ini. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Jadi topik kita yang akan kita bahas, maaf ini ya, sebentar ini kok dia lari ke sini ya. Halo Bapak Ibu. Nah, ini dia. Pelayanan yang berbasis karunia. Kita tahu bahwa saat sekarang ini tidak mudah untuk mencari ya, khususnya SDM yang tepat, mencari para pengerja-pengerja yang tepat supaya kita bisa lebih bertumbuh dalam pelayanan kita di gereja pada khususnya. Nah, sebelum saya masuk dalam topik ini, saya ingin kita masuk dulu kepada fenomena yang terjadi pada saat ini ya. Kalau saya berikan gambar ini Bapak Ibu, kita melihat adanya tembok yang lobang, tembok yang roboh. Hari ini tembok gereja sudah tidak lagi kokoh berdiri menutup tempat ibadah kita. Ini secara kiasan ya. Kita tahu bahwa tembok gereja roboh sehingga kita tidak bisa full untuk beribadah. Tetapi yang luar biasa di balik tembok yang roboh itu, kabar baik itu diberitakan di mana-mana. Semuanya dulunya hanya mendengar di dalam gereja, sekarang kita bisa mendengar online. Bahkan banyak di antara kita dalam satu minggu itu bisa mendengar berapa kali ibadah. Banyak hal yang terjadi pada saat tembok roboh ini Bapak Ibu. Tetapi banyak juga para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja yang frustrasi. Karena tembok yang roboh ini menimbulkan banyak perubahan perilaku, banyak juga perubahan pola pikir, dan selama setahun terakhir banyak sekali seminar-seminar yang membahas bagaimana pelayanan ini bisa berkembang pada saat pandemi. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan sebuah gambaran pada Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam topik ini. Kita tahu ada SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Threat itu adalah ancaman. Saya akan bahas dulu mengenai threat. Threat yang kita hadapi di dalam gereja, baik pada saat pandemi, sebelum pandemi, dan pasca pandemi, itu tidak pernah berubah, bahkan semakin meningkat Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita untuk mempunyai respon yang tepat untuk melihat ancaman ini. Ancaman ini tidak berhenti Bapak Ibu dengan pandemi ini. Kita tidak pernah tahu setelah pasca pandemi apa yang terjadi, perubahan perilaku, kemudian perubahan daripada mutasi virus yang tidak pernah kita ketahui. Jadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan juga mau bekerja di dalam semua ancaman itu. Kita melihat bahwa threat itu ada opportunity. Sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita percaya bahwa semua Tuhan izinkan.
Masalahnya kita bagaimana untuk bisa menangkap threat ini dan merubahnya menjadi opportunity. Kita tahu dalam aksara Mandarin ada namanya krisis, ada danger, ada juga opportunity. Nah, mengenai opportunity, kita tahu strength. Strength itu seringkali kita pakai untuk menghadapi threat. Nah, ini yang seringkali kita burn out, Bapak Ibu, kita capek. Karena kekuatan kita terbatas untuk bisa menghadapi threat itu. Tetapi strength itu harus menunjang opportunity yang kita punya. Pada topik hari ini, bagaimana apa yang menjadi strength kita? Termasuk SDM, Bapak Ibu. SDM. Nah, bagaimana kita mengelola karunia-karunia yang ada supaya opportunity itu bisa dikelola dengan baik. Nah, terus di mana weakness-nya? Saya nggak pakai weakness, Bapak Ibu ya, tetapi strategi. Bagaimana menghadapi threat adalah strategi. Hari ini kita akan bicara mengenai strength dan strategi. Strength itu didapatkan bagaimana kita bisa mengelola semua sumber daya yang ada, baik itu dari para pengerja kita, baik itu dari pengaruh kita, akses kita, dan yang lain. Ini strength. Kemudian bagaimana strategi itu di dalam menghadapi threat itu. Nah, tentunya semuanya itu tidak akan lepas dari pimpinan Tuhan. Ya, pimpinan Tuhan, dan jangan lupa bahwa segala sesuatu itu kita harus fokus pada tujuan Tuhan, yakni amanat agung. Ini gambarnya Bapak. Sebelum saya masuk lebih dalam, kita melihat ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola strength dan juga bagaimana kita memakai strategi yang ada supaya tujuan Tuhan ini bisa berjalan. Sebelum pandemi, saya ingin berikan satu gambaran Bapak Ibu ya. Kalau bicara tingkat keseimbangan, ini ada pengembangan operasional ya, kita bicara program di sini ya. Kemudian ini bicara mengenai jiwa. Jadi ada pengembangan visi gereja dan bagaimana kapabilitas jemaat mereka dikembangkan oleh pemuritan yang lain-lain supaya bisa menjangkau jiwa, atau lebih banyak kepada pengembangan program dan operasional internal. Kita bicara mengenai bagaimana untuk menambah ruang, baik ruang sekolah minggu ataupun tempat duduknya ditambah, dibuat lebih nyaman dan yang lain-lain. Nah, tanpa disadari, tahun demi tahun berjalan, fokus tingkat keseimbangannya lebih banyak di sini. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah comfort zone, Bapak Ibu. Comfort zone, setiap kali rapat pleno kita selalu bicara program. Kita selalu bicara bagaimana acara-acara yang ada dikembangkan. Tapi kita kurang memikirkan bagaimana gereja ini bisa menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Tatkala kita ada dalam comfort zone, Bapak Ibu, itu lambat laun akan menjadi chaos zone. Dalam tahun-tahun pelayanan saya di gereja, seringkali terjadi konflik. Kenapa konflik itu terjadi? Karena perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena masing-masing menekankan egonya. Kenapa ego itu lebih kuat? Karena masing-masing punya pemikiran sendiri mengenai program. Tetapi kalau kita semua itu diarahkan untuk melihat pada visi Tuhan, pada jiwa, maka ini kita akan berubah, Bapak Ibu. Dari tadi tingkat keseimbangan menjadi tingkat keutamaan. Pandemi ini membuat kita melihat kembali opportunity. Begitu banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan melewati pandemi ini. Pada saat pandemi, banyak sekali kesaksian di mana jiwa-jiwa itu pada saat mereka haus dan lapar karena pandemi ini, justru inilah saat-saat tuaian itu sudah masak. Siapa yang menangkap peluang ini dan mampu menggunakannya, maka kita akan menuai luar biasa dan Tuhan sangat bersuka cita. Kita harus mulai berpikir, Bapak Ibu, jadi tidak lagi kita bicara sitting capacity. Ya, jadi untuk program bagaimana untuk memperluas gereja kita, tetapi kita lebih ke arah standing capacity. Bagaimana untuk mengutus. Nah, dari program driven menjadi purpose driven, Bapak Ibu. Ini yang akan kita bahas ya. Nah, bagaimana caranya
supaya kita bisa ke sini? Tentunya adalah mengelola semua karunia-karunia yang ada di dalam gereja kita, supaya mereka bisa menangkap panggilan Tuhan lewat amanat agung, dan gereja akan bertumbuh. Gereja akan dipakai Tuhan lebih luar biasa dalam menjangkauan, karena sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk pergi. Sending capacity. Bapak Ibu, nanti saya juga akan, dari panitia saya sudah berikan satu bentuk isian ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita bicara dari program driven ke arah purpose driven. Saya akan masuk ya. Nah, ini kita mencoba untuk, saya ingin melakukan sedikit brainstorming dulu ya sebelum kita masuk ke ada topik. Silakan Bapak Ibu yang ada handphone, ini ya, di chat ada Bapak, di chat itu ada linknya ya, bisa di chat linknya, tapi jangan ditutup Zoom-nya ya. Kalau yang pakai laptop bisa juga. Ini ya pakai QR code atau ke www.menti.com, nanti ada tulisannya nih Bapak Ibu. Please enter the code, Bapak Ibu isi ya angka-angka ini. Ada beberapa pertanyaan di sana. Saya akan masuk ke sana ya. Nah ini Bapak Ibu ya, sebentar kodenya masih berputar ya. Nah ini ada, ini udah yang isi ya. Ini ada, ini Bapak Ibu ya, ada kodenya, silakan. Sebutkan 3 kendala utama pemberdayaan. Di sana saya ada tuliskan 3 pertanyaan Bapak Ibu. Ini udah ada yang isi, satu orang ya. Silakan Bapak Ibu ya. Apakah semua sudah bisa masuk? Atau kalau nggak bisa masuk, nggak apa-apa, kita bisa lihat ya. Kodenya tidak kelihatan, Pak. Oke, saya bacakan ya. 4452 1042. Bentar ya, saya tulis lagi. Yang lain yang sudah masuk silakan bisa isi. Ini ya, 4452 Oke, 1042. terima kasih. Ya. Oke, sudah 6 orang yang mengisi. Tujuh orang ya. Sembilan orang. Tolong nanti yang mengisi jangan ditutup dulu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan kedua. Nah, dari 11 orang, ternyata mayoritas mengatakan kurang bisa melatih. Ya, 3 orang mengatakan tidak ada SDM, tidak ada SDM ya, dan tidak menemukan SDM yang tepat. Oke, 14 orang ya. Jadi ini sudah cukup mewakili Bapak Ibu. Di sini kita melihat ternyata dari yang saya mencoba menanyakan 3 kendala dengan 3 pertanyaan. 1, apakah nggak ada SDM? Karena seringkali kita itu beralasan, waduh tidak ada SDM di pos PI susah Pak, susah, nggak ada SDM. Atau ada SDM Pak, tapi nggak menemukan yang tepat. Ini ada Pak SDM, tapi kami tidak kurang bisa melatih. Nah, ini ya, jadi kurang bisa melatih 9, kita melihat bahwa mayoritas adalah kurang bisa melatih. Berarti memang tepat ya tujuan kita mengadakan webinar ini, memang kita akan melatih bagaimana untuk kita bisa memberdayakan. Ya, ternyata ya 10 orang, 17 orang yang mengisi. Baik, cukup ya. Saya akan lanjut dengan pertanyaan kedua. Sama ya, berarti yang kurang bisa ini 19 orang. Oke ya, cukup ya, saya close dulu. Nah ini, sebutkan kesulitan dalam mengembangkan SDM. Nah,
ini yang saya pertanyakan ini SDM-nya. Jadi kita tuh sulit Pak mengembangkan SDM karena satu, kemampuannya mereka itu kurang. Kedua, mereka itu nggak konsisten Pak. Jadi kadang up and down, moody. Waduh Pak, karakternya mereka kurang baik. Atau nggak semangat ya, jadi suam-suam kuku. Nah, ini kita bisa milih Bapak Ibu ya, bisa milih apakah Bapak Ibu sangat setuju bahwa kemampuannya kurang atau tidak setuju. Ini kita ada beberapa ya, bisa digeser Bapak Ibu ya. Digeser. Silakan yang tadi sudah ngisi bisa melanjutkan dengan pertanyaan nomor 2. Jadi ini SDM-nya ya Bapak Ibu ya, bukan kita ya. Kita melihat mereka itu kemampuannya kurang, susah untuk dilatih. Atau karena karakter. Yuk, silakan. Ternyata tidak konsisten ya, kita melihat terus. Nah, ternyata ini tidak konsisten ya, sama tidak semangat. Berarti bukan karena kemampuan. Ya, 8 orang. Silakan yang lain. Sementara dari jajak pendapat ini, tidak konsisten masih yang paling dominan. Ada yang karakternya kurang baik pasti ya, 4-4 pasti ada. Oke, kita tunggu lagi ya, beberapa orang yang tadi sudah mengisi. Dan 16 orang ya, ternyata udah bisa dilihat ya. Yang paling sulit kita mengatur mereka adalah konsistensi mereka. Nah, itu alasannya mungkin bermacam-macam Bapak Ibu, bisa juga karena kesibukan, juga motivasi pelayanan mereka ya. Kita melihat ada 2 hal, bukan karena kemampuan, ada kemampuan kurang, tetapi ini ya lebih ke arah faktor internal, jadi konsistensi dengan kurangnya semangat. Oke, 21 orang menjawab, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu ya, udah cukup mewakili bahwa paling jadi ada 2 ya. Jadi yang kuning ini tidak konsisten dengan tidak semangat. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa terjadi seperti itu. Saya lanjutin ya dengan materi saya ini. Dari 2 hal itu Bapak Ibu, kita melihat ada kendala-kendala. Satu, kita kurang bisa melatih. Kemudian kedua, konsistensi. Nanti saya akan jelaskan kenapa ketidakkonsistensian itu dengan hasil penelitian terakhir. Sekarang saya ingin share dulu Bapak Ibu. Ini dari pengalaman pelayanan dan juga saya mengamati dan juga saya mengalami bagaimana masalah untuk mengelola daripada para pelayan-pelayan gereja ini, itu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan mereka, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, tetapi kita yang harus merubah diri. Seringkali tadi saya pancing dengan pertanyaan, bagaimana dengan mereka? Fokusnya kita melihat mereka itu kurang konsisten. Tapi jangan-jangan kita juga punya sebuah kebiasaan yang kurang efektif yang menimbulkan hambatan. Ada 4 yang saya ingin bahas yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Jadi kita itu ini ya, suka menyuruh yang terlihat. Oh, saya melihat si A. Si A itu rajin ya. Nah, saya suruh dia pelayanan. Oh, si B. Si B itu orangnya kok dia kelihatannya terampil ya. Kemudian kita suruh dia. Jadi ada yang rajin, ada yang terampil, ada yang ringan tangan. 3 tipe orang ini yang sering kita suruh. Ini yang terlihat ya, terlihat karena dia itu terampil, terlihat karena dia itu mau ringan tangan, terlihat dia itu rajin. Tapi Bapak Ibu belum tentu mereka itu karunianya seperti apa yang kita suruh. Kita seringkali menyuruh yang terlihat, tapi bukan melihat. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita melihat itu adalah mengamati dengan cermat. Orang ini karunianya apa?
Seringkali kita itu mudah menyuruh orang yang ringan tangan. Tetapi belum tentu dia ringan tangan, tapi itu sesuai dengan karunia-Nya. Orang yang ringan tangan, dia itu mau melakukan apa saja. Dia cinta Tuhan, dia setia pada Tuhan. Tetapi kalau itu bukan karunia-Nya, seringkali itu menimbulkan dia capek, dia marah, dia kesal, dia tidak bisa maksimal, dia merasa malu, dan banyak hal, sehingga terjadilah dia menjadi tidak semangat. Kenapa dia tidak konsisten? Karena itu bukan passion dia. Ini Bapak Ibu ya, kita butuh sebagai seorang pemimpin itu mampu melihat, bukan yang terlihat. Melihat itu apa? Tuhan tuh nyuruh apa pada dia? Sebenarnya Tuhan tuh kasih apa pada dia? Kasih gift apa? Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana kita melihat hal itu. Kebiasaan nggak efektif itu apa? Menggunakan. Kita tuh seringkali tanpa sadar Bapak itu memanfaatkan, bahasa saya lebih halus, menggunakan. Ayo, kamu pelayanan ya, kamu rajin ya. Jadi itu 4L Bapak itu. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Orang-orang yang terpilih jadi majelis itu adalah orang 4L, maaf Bapak, 4L. Lu lagi, karena sering tampak, sering terlihat. Belum tentu dia sungguh-sungguh tepat pada bidangnya. Kita seringkali menggunakan orang-orang yang mau melayani. Ingat Bapak, menggunakan orang-orang yang mau melayani. Tetapi kita bukan membentuk setiap orang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai pemimpin Bapak Ibu, kita seringkali terjebak kita itu pada tugas-tugas gerejawi, tugas-tugas organisasi. Ada sebuah hasil yang mau kita capai. Untuk mencapai hasil itu kita akan menggunakan pekerja. Kita akan menggunakan sumber daya. Tapi ingat Bapak Ibu, tugas kita itu membentuk mereka, setiap mereka sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tugas pemimpin adalah misalnya seorang ini mempunyai talenta, dia itu memimpin. Kita bagaimana melatih dia mulai dari kelompok kecil, kemudian lebih dengan besar lagi, mempunyai talenta musik, mempunyai talenta misalnya dia untuk mendoakan. Ada ibu-ibu yang punya talenta memasak. Jadi kita harus membentuk mereka seperti bejana itu ya, seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus membuang kebiasaan untuk menggunakan. Banyak Bapak Ibu jemaat itu keluar kecewa, sakit hati, tawar hati karena mereka merasa digunakan atau dimanfaatkan. Ini memang cukup pedas Bapak Ibu, tapi ini terjadi. Ini terjadi karena saya pada saat saya mulai di pemuda sampai di sinode sampai di departemen yang lain-lain, ini perasaan-perasaan ini sering saya dengar, bahkan saya juga sering mengalami. Itu tidak membuat kita jadi maksimal. Kemudian ini Bapak Ibu ya, multiplikasi bukan kalkulasi. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, kita itu harus kalau gereja kita itu mau menjadi gereja besar, kita itu harus bisa memultiplikasi pemimpin-pemimpin di dalam gereja kita. Seringkali kalkulasi itu berdasarkan apa yang kita hitung. Oh, kita mau mendapatkan hasil ini. Bagaimana caranya? Oh, ini dipakai. Ini pakai strategi ini. Kita banyak melakukan kalkulasi, bukan multiplikasi. Saya punya sebuah pengalaman menarik, Bapak Ibu. Jadi mulai dari pekerjaan, mulai dari pelayanan. Saya itu mulai pada saat pemuda, itu tidak pernah mau jadi ketua Bapak Ibu, saya mau jadi pembantu umum waktu itu. Karena saya pikir pembantu umum itu paling ringan, tidak perlu pakai pikiran, tanggung jawabnya lebih ringan. Jadi saya tinggal menggunakan tenaga dan otot, masih muda ya, waktu masih usia 18 tahun, 19 tahun, nggak mau mikir, takut risiko tanggung jawab. Tapi begitu saya mulai lahir baru, saya mulai dipercaya Tuhan menjadi pemimpin. Tuhan beri saya satu hal, belajarlah untuk multiplikasi. Multiplikasi itu bicara bukan mengenai diri saya, mengenai orang lain. Jadi saya mulai belajar Bapak pada saat saya pernah pelayanan di sekolah. Yang saya cari adalah orang yang bisa menggantikan saya. Pada saat saya dipercaya memimpin sebuah cabang, saya cari orang yang menggantikan saya.
Jadi multiplikasi, bukan kalkulasi. Kalau kalkulasi, kalau aku kerjain sendiri, kalau aku yang menanganinya, maka hasilnya seperti ini. Tapi multiplikasi, kita membagikan ilmu kita, membagikan waktu kita untuk coaching, untuk mentoring, supaya orang lain bisa lebih baik daripada kita. Padahal terjadi multiplikasi. Ini hal-hal yang sangat vital yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Yang terakhir, kita nggak lagi melihat sebagai hasil, tapi tujuan. Apa tujuan Tuhan menempatkan kita di pos PI ini? Jemaatku cuma sedikit, SDM-ku cuma sedikit. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tanpa sebuah tujuan menempatkan Bapak Ibu di sebuah pos PI. Tuhan tidak pernah tanpa tujuan menempatkan Bapak Ibu hanya mengembalakan 7-8 orang. Dari 7-8 orang bisa 16 orang, bisa 20 orang, bisa 100 orang, bisa 1000 orang. Karena apa? Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita, bukan hasil yang bisa kita raih, Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa sebagai seorang memimpin, tugas kita adalah membentuk, bukan menggunakan. Ya, 4 kebiasaan tidak efektif ini, kita harus belajar untuk merubahnya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita sudah punya konsep yang benar mengenai pemberdayaan, Tuhan akan percayakan lebih banyak orang lagi. Lebih banyak orang lagi. Saya telah mengalaminya Bapak Ibu. Saya mulai start di perusahaan sebagai salesman, sebagai trainee. Kemudian Tuhan terus percayakan dengan jabatan-jabatan lebih besar. Juga dalam pelayanan, mulai dari pembantu umum Tuhan kasih. Sekarang saya bisa melayani lebih banyak orang lagi. Itu karena apa? Saya melihat tujuan. Saya melihat itu sebuah multiplikasi. Saya melihat Tuhan menyuruh saya untuk membentuk orang-orang dan melihat siapa yang mau dikembangkan. Ya, cara lebih lanjut. Nah, sekarang saya akan masuk pada penelitian terakhir Bapak Ibu. Jadi pada 18 Maret yang lalu dari BRC ya, Bilangan Research Center, mereka melakukan sebuah penelitian mengenai indeks spiritualitas umat Kristiani. Nah, ini saya akan bahas. Ini juga saya akan berikan Bapak Ibu. Ini saya sekilas aja ya. Ini survei kuantitatif ya. Jadi mereka itu sebenarnya dapat hampir 3.000 responden. Cuma mereka pakai 1.137 supaya bisa mendapatkan akurasi data dari koridor-koridor yang ada ya. Ini koridor Bapak Ibu. Ada Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah, kita melihat Sumatera kenapa banyak? Sulawesi cukup tinggi karena populasi orang Kristennya juga cukup banyak. Nah, ini kita melihat ya, dari usia yang paling banyak adalah milenial 24 sampai 39, ada 3 aliran di sini ya, 3 aliran. Oke. Nah, ini yang diperiksa Bapak Ibu ya. Saya tidak akan bahas, ada kognitif, afektif, dan konatif ya. Perilaku mereka, afektif adalah pikiran mereka, afektif adalah perasaan mereka, ada meaning, ada kognitif adalah pemahaman mereka mengenai agama. Ini ya, tapi saya akan bahas 2 aja Bapak Ibu ya. Dimensi yang diukur dan ditemukan, ini. Ada 2 yang akan kita bahas, ini juga akan menjawab kenapa pada saat tadi saya brainstorming ada ditemukan tidak konsisten dan juga tidak semangat. Experience adalah pengalaman hidup rohani dalam pertobatan, relasi dengan Tuhan, ini ya, gairah, perubahan, dan pengalaman beri dampak. Meaning adalah kebermaknaan hidup yang tercermin dalam citra diri, tujuan hidup, prioritas, cara berpikir, dan motivasi. Nah, ini Bapak Ibu. Dari indeks spiritualitas, itu secara nasional itu didapat angka 3,79, dengan maksimal angka itu 5. Nah, dari experience ternyata itu ada 3 yang di bawah 4, Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa mereka itu rata-rata mendapatkan turning point itu perubahan diri, bisa lahir baru, relasinya bagus. Ini saya juga teliti secara internal dengan Litbang pada waktu yang lalu. Memang ini cukup tinggi Bapak Ibu, cukup tinggi. Tetapi ini yang kurang. Jadi penerimaan ya, jadi penerimaan dirinya itu kurang, tapi transformasinya itu belum tercapai. Turning point-nya udah dapat dari mereka, pertobatannya dapat.
tapi transformasi dirinya belum dapat. Kalau ini belum dapat, Bapak Ibu, otomatis dampaknya juga kurang. Ya, ini yang perlu nanti kita akan masuk bagaimana untuk menjelaskan hasil penelitian ini. Kemudian dari kemaknaan hidup, Bapak Ibu ya, purpose cukup bagus, mereka mengerti makna hidup mereka, prioritas cukup mengerti. Nah, ini self image. Ternyata gambar diri mereka itu kurang bagus. Ini Bapak Ibu yang menimbulkan tadi mereka tidak konsisten atau mereka kurang semangat, motivasinya juga rendah. Paling rendah adalah motivasi. Nah, dua subdimensi ini Bapak Ibu yang nanti kita akan bahas. Jadi, nah ini gunanya penelitian Bapak Ibu ya. Memang penelitian ini dilakukan secara nasional itu betul. Tetapi itu sebenarnya berkait dengan pola pikir dan perilaku orang-orang Kristen di Indonesia. Dan saya juga melihat ini yang terjadi di tempat kita. Ini ya, dari saya katakan bahwa secara nasional ketemu 3,79. Nah, sekarang begini. Ini kenapa saya paparkan Bapak Ibu, ini nanti menyangkut di dalam pemahaman kita bagaimana untuk mengelola karunia-karunia tadi. Dari dulu selalu kita melihat perempuan itu mempunyai indeks spiritualitas lebih tinggi dari dulu ya. Ini kita melihat laki-laki dengan perempuan ya. Nah, kita tahu bahwa ibu-ibu itu pasti jauh lebih aktif dan mereka lebih dekat dengan Tuhan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting ya. Ternyata indeks spiritualitas berdasarkan peran di gereja, aktivis itu indeksnya jauh lebih tinggi. Nah, ini PR kita Bapak Ibu. Kalau kita mau indeks spiritualitas jemaat kita tinggi, kita harus melibatkan jemaat kita supaya mereka mau menjadi aktivis. Berarti peran mereka itu aktif dalam gereja. Tapi bagi mereka yang pasif, mereka justru rendah. Ini tantangan kita Bapak Ibu. Saya melihat banyak ada beberapa gereja, itu tingkat keaktifan jemaatnya itu bisa 70% Bapak, 70%. Jadi gereja ini sangat luar biasa, di mana mereka itu bisa membuat setiap jemaatnya itu aktif. Bahkan bisa lebih 70%. Tapi memang gereja ini, pemimpinnya sangat dinamis ya, kemudian memang banyak milenial. Mereka itu orang-orang sibuk. Tapi kenapa mereka kamu sangat aktif? Karena pemimpinnya bisa mengklik paradigma mereka, bisa memotivasi mereka, harga diri mereka bisa bertambah tinggi, sehingga mereka semua bisa aktif. Ini Bapak, ini PR kita ya. Bagaimana membuat anggota jemaat yang pasif menjadi aktivis. Nah, ini yang PR kita juga Bapak Ibu. Indeks spiritualitas berdasarkan usia. Ternyata yang masuk lansia Bapak Ibu ya, yang lansia itu lebih tinggi. Ya, yang baby boomer ini ya termasuk tinggi, tetapi semakin muda indeksnya semakin sedikit. Ini PR kita Bapak Ibu. PR kita bagaimana kita mengelola bagi mereka yang milenial ini, yang usia 15-24, remaja kita, pemuda kita, ini PR kita paling besar. Bagi kita para gembala, para guru, para pemimpin ya, ini adalah PR kita. Bagaimana kita bisa memberdayakan yang mereka yang muda ini sudah cukup baik ya, tapi dua ini dewasa muda Bapak Ibu, dua ini yang harus menjadi prioritas kita. Nanti akan saya jelaskan dalam bagan yang saya berikan. Kemudian, pendidikan terakhir. Ternyata yang magister atau doktor itu mungkin karena mereka belajar lebih dalam ya. Indeks spiritualitasnya lebih tinggi. Sedangkan yang SD, SMP, SMA, ya S3 ini Bapak Ibu, itu mereka 3,58. Jadi pendidikan mengaruh. Ekonomi juga pengaruh Bapak Ibu. Ternyata yang ekonominya ini menengah, ini malah lebih tinggi. Yang ekonominya yang di bawah 3 juta, ini malah kurang. Nah, ini satu PR Bapak Ibu ya, kita harus memperhatikan mereka yang sekarang dalam pergumulan berat. Ini justru menjadi opportunity kita. Mereka saat ini yang paling terdampak oleh krisis. Dan ternyata indeks spiritualitas mereka juga mengikuti tingkat pengeluaran bulanan mereka atau income mereka. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya, saya katakan bahwa self-image.
ternyata banyak sekali, ini cukup tinggi Bapak Ibu ya. Berarti kalau kita angka abu-abu ini hijau ini berarti baik. Buruk ini yang merah ya. Kita melihat separuh lebih mereka merasa diri saya tidak berguna. Kemudian saya masih belum dapat menerima kekurangan yang ada dalam diri saya. Ini Bapak Ibu yang bisa menunjukkan sedikit gambaran kenapa mereka kurang motivasinya, tidak semangat. Mungkin jangan-jangan kita tidak tepat memberikan karunia mengelola karunia yang tepat pada mereka, atau justru kita belum atau kurang berikan pemahaman mengenai keberadaan diri mereka. Akhirnya hasil analisa hati lebih lanjut menunjukkan ini ya, peran dalam pelayanan gereja tadi saya sudah katakan, keterlibatan dalam pemuritan tingkat pendidikan. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu, keterlibatan ini mempengaruhi indeks spiritualitas yang sama. Jadi 3 hal ini sama. Jadi 3 hal ini merupakan faktor yang penting yang menjadi perhatian kita juga. Bagaimana untuk pelayanan yang berbasiskan pada karunia. Nah, sekarang saya akan masuk lebih dalam Bapak Ibu. Skala prioritas. Ini Bapak Ibu ya. Kita tadi saya bilang, adakah SDM? Kemudian ataukah kita tidak bisa melatih SDM? Ini Bapak Ibu skala prioritasnya. Di dalam jemaat kita itu ada 3 macam. Ada yang memang kebutuhan ini merupakan pengembalaan kita. Tugas kita sebagai pemimpin adalah melakukan maintenance atau pengembalaan bahasanya ya. Pengembalaan itu adalah memenuhi kebutuhan daripada jemaat kita, kebutuhan spiritual mereka, kebutuhan mereka kalau ada masalah, ini perawatan. Ini adalah wajib Bapak Ibu. Kemudian ada juga jemaat yang mengalami konflik. Nah, ini kita melakukan pembinaan. Nah, cuma begini Bapak Ibu, dalam skala prioritas, kita seringkali energi kita itu habis untuk menangani orang yang bermasalah. Ini menjadi pikiran kita, pokok pikiran kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita luput pada yang potensi Bapak Ibu. Bukan tidak ada SDM. Bukan karena mereka kurang mampu. Sebenarnya bukan karena kita juga kurang bisa melatih. Tetapi kita kurang porsinya untuk memberikan prioritas pada pelatihan mereka yang punya potensi. Kita tidak melihat, tanda kutip, orang-orang yang punya potensi. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi saya berikan ini, bar ini ya, itu menunjukkan sebuah prioritas. Jadi begini Bapak Ibu ya, untuk perawatan kebutuhan ini tetap Bapak Ibu itu adalah tugas kita sebagai pemimpin. Tapi berikanlah porsi yang lebih pada Bapak Ibu untuk melatih bagi mereka yang potensi. Kalau kita ini mau gereja kita bertumbuh, maka kita harus fokus pada mereka yang potensi tanpa meninggalkan mereka pengembalaan kita. Nah, untuk yang bermasalah, tetap ada porsi. Merah ini kita lihat ya, hijau adalah satu potensi pertumbuhan gambar ya. Abu-abu ini grey ini satu yang stabil, masalahnya yang merah ya. Tanpa meninggalkan yang merah Bapak Ibu. Ya, tapi ini adalah skala prioritas komposisi kita. Kita harus minta pada Tuhan supaya diberikan hikmat untuk melihat mereka yang punya potensi. Dan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melatih mereka yang punya potensi. Nah, tadi saya sudah katakan dari hasil penelitian ternyata yang usia 15 sampai 29 ini Bapak Ibu. Ini adalah masa depan. Tadi ternyata terlihat Bapak Ibu, kita seringkali present hari ini banyak melakukan prioritas untuk mengembalakan ini Bapak Ibu ya. Irisan ini ya. Umum atau lansia dan dewasa, bukan dewasa muda. Dewasa itu kita bahas usia 40 ke atas sampai usia 70. Seringkali kita lebih menekankan di sini prioritas pengelolaan dan pemberdayaan, tapi kita lupa bahwa ada irisan ini Bapak, yang future, masa depan, yang mulai berumur 5 tahun, 7 tahun sampai berusia
30 tahun di sini ya. Pemuda. Tadi kita digambarkan dalam penelitian dua segmen usia ini, sekolah minggu sampai remaja, itu ternyata mereka indeks spiritualnya sangat rendah. Kalau kita para pemimpin tidak memprioritaskan ini, maka bisa dipastikan masa depan gereja kita bermasalah, Bapak Ibu. Bermasalah. Ini yang harus kita perhatikan. Para majelis, para pemimpin, inilah yang harus kita perhatikan. Ya, ini adalah, saya juga memberikan gambaran ya, hijau ini adalah masih muda Bapak Ibu, ini biru masalah pertumbuhan, kuning ini adalah masa yang kematangan, dan abu-abu kita udah tahu ya, saya masuk usia abu-abu ini Bapak Ibu ya. Ya, rambutnya bukan aja abu-abu, tapi kita juga sudah mulai abu-abu ya. Nah, tapi yang hijau sama yang biru pertumbuhan ini, sama yang matang ini harus kita gali karunianya. Ini kita lihat karunianya mereka, kita latih di sini, dan di sini mereka sudah bisa melayani. Itu ya, prioritas. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya mencoba untuk kita memudahkan sesuai dengan di Efesus dan di Korintus dijelaskan, ada, saya sebutkan itu 5 jawatan pelayanan. Dalam Alkitab disebutkan 5 karunia roh, tapi saya lebih suka 5 jawatan pelayanan. Jadi ini Bapak Ibu ya, kita seringkali kita jarang mengupas ini. Tapi yang menarik, saya itu menemukan ada sebuah gereja di Surabaya, itu mereka itu begitu kuat. Jadi mereka itu banyak sekali para pelayannya. Itu semua mengetahui ada 2 hal. Satu, mengenai temperamen mereka sangat tahu mereka apa. Kedua, mereka tahu jawatan pelayanan mereka apa. Tidak heran gereja ini dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Mereka tahu betul apa karunia mereka, apa jawatan pelayanan mereka. Ini Bapak Ibu, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Saya nggak perlu bahas 3 ini ya. Tapi yang 2 ini Bapak Ibu, ini 2 ini yang penting. Jadi rasul, seorang yang mendapatkan jawatan kerasulan, ini biasanya mereka itu, dia itu suka bisa melakukan terobosan. Jadi mereka itu malah, kita kalau tahu dia mempunyai karunia kerasulan ini, orang-orang ini biasanya sangat fokus sebagai seorang misionari, Pak. Bisa melihat orang-orang yang bisa dia tangkap. Orang-orang semacam ini yang punya karunia ini suruh buka pos P ini paling jago. Ya, di samping mereka menginjil, tapi mereka itu bisa melihat tempat-tempat daerah-daerah atau orang-orang yang bisa mereka jangkau. Nah, nabi ini mereka yang mempunyai karunia khusus untuk mereka bisa menegur, mereka bisa melihat sesuatu yang di depan. Tapi ini memang sangat harus berhati-hati ya, ini harus kita uji dulu Bapak Ibu. Jadi antara kehendak pribadi dengan kehendak Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus kadang-kadang harus diuji. Nah, orang-orang penginjil ini, ada orang ini yang sangat mudah untuk menginjil dan passion mereka untuk menginjil ini luar biasa. Nah, gembala ini adalah orang-orang yang bisa ngomong ya, dia kadang bisa seorang ibu, bisa seorang bapak juga, kadang bisa anak muda. Mereka ini punya sebuah karunia untuk mengembalakan, untuk bisa care sama orang. Yang mengajar kita nggak usah sebutin ya. Nah, saya pribadi Bapak Ibu itu Tuhan kasih saya 2 ini Bapak Ibu, nabi dan pengajar. Saya berikan ini Bapak, nabi. Jawatan nabi itu Tuhan tuh seringkali bisa memberikan ini. Menurut saya pribadi salah satu karunia yang luar biasa, tapi juga nggak enak Bapak Ibu ya. Karena seringkali saya dipakai Tuhan tuh bisa menegur seorang. Menegur, karena di sini banyak menegur ini ya, kemurnian gereja, kemurnian hidup orang lain, dan juga bisa tanda kutip membaca apa yang terjadi gitu Bapak Ibu. Nah, ini harus diuji Bapak. Cara mengujinya kadang-kadang saya juga tidak mau sembarangan untuk mengatakan itu adalah kehendak Tuhan, tapi saya mengujinya terus. Dan biasanya ada orang, kok persis ya, kok tepat ya, Bapak ini kok bisa mengerti ya, dan ini yang saya butuhkan. Nah, jadi ini contoh-contoh Bapak Ibu ya, ada 5 ini, nanti dalam isian yang saya berikan itu ada 100 pertanyaan Bapak Ibu. 100 pertanyaan, termasuk ini ada di dalamnya. Nah, kita bisa mulai lebih dalam lagi melihat
karunia-karunia jawatan di dalam jemaat kita masing-masing. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kelebihan mereka, itu akan sangat menolong untuk menempatkan mereka di dalam tugas-tugas yang tepat. Ya, ini yang menarik, Bapak. Yang kedua adalah 4 temperamen pendukung. Nah, saya berikan satu bagan ini untuk memudahkan kita bagaimana melihat karunia-karunia berdasarkan temperamen. Karena ini biasanya sangat mempengaruhi karunia mereka, mendorong karunia mereka supaya bisa lebih maksimal. Kita bahasa yang dulu kita tahu Bapak itu namanya kolerik, ini sanguin, ini flegmatik, ini melankolik ya. Nah, dalam yang paling baru kan pakai DISC, dominan, intim, cermat, stabil. Nah, di dalam mengenali mereka Bapak Ibu, kita harus tahu dulu kuadrannya ya. Orang-orang yang sanguin, ini kita tahu orang yang ceria, ini disebut intim dan stabil, ini sangat people oriented. Ya, biasanya orang-orang yang ini konselor ya, kemudian dalam tim ini orang-orang stabil yang kuat. Ini seorang komunikator ya, dia WL, ini harus orang yang intim ya. Ini komunikator. Ini afektif, dia kuat di pola rasanya ya, di pola emosinya ini kuat Bapak Ibu. Nah, dominan ini biasanya dia tipe pengatur. Biasanya ini para majelis, kemudian para pemimpin-pemimpin, dia ini harus punya visi. Nah, di sini ya, ini lebih ke arah pola pikir, orientasinya pada tugas. Tolong ini Ana Novia ya, ini tolong jangan kok masuk di sini ya, tercoret ya. Nah, cermat ini bagian-bagian tugas administratif Bapak Ibu. Nah, tugas biasanya gembala itu punya kecenderungannya itu dia stabil karena dia itu harus people oriented, harus cermat karena dalam pengajaran itu harus cermat, tidak sembarangan, ini pendengar yang baik, dia ini suka menggali yang baik. Nah, dari ini kuadran ini Bapak Ibu kita bisa melihat jadi kekuatan mereka. Contoh biasanya orang-orang yang kita tempatkan, kita mau cari orang yang gesit, ya itu ada di 2 ini Bapak Ibu. Orang cermat dan stabil ini biasanya kalem, orangnya pasif. Kita nggak bisa mendorong mereka harus cepat-cepat. Nah, kalau tugas-tugas yang menekankan pada kecermatan, ini ada di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, dalam karunia rohani, orang-orang yang bisa membedakan, bisa punya karunia untuk membedakan itu dicermat. Orang-orang yang punya karunia mengajar itu biasanya harus dicermat. Orang-orang yang mempunyai karunia untuk menginjil, nah biasanya dia harus punya intim dan juga cermat. Nah, orang-orang yang biasa menginjil itu kan people person, dia juga harus stabil. Maaf ini kelewat ya. Harus stabil. Nah, ini Bapak Ibu kuadran ini saya berikan supaya kita bisa melihat. Biasanya kalau mau lihat gampang begini Bapak Ibu. Tipe ini orangnya itu sangat tidak sabar, orangnya gerusa-gerusu, maunya cepat-cepat. Jangan dilabel dia itu carpe diem. Enggak, memang dia orangnya dominan. Tapi kalau kita bisa menggunakan orangnya dengan tepat, maka terobosan-terobosan akan terjadi. Sebaliknya, orang yang stabil, orang yang sangat kalem, dia suka mendengarkan pendengar yang baik, tapi kelemahannya dia sangat pasif. Dan dia juga gampang ini ya tersinggung kadang-kadang ya. Jadi perasaannya halus, bukan memang tersinggung ya, perasaannya halus. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ini, kuadran ini Bapak Ibu, ini memudahkan kita untuk melihat, oh orang ini lebih di mana ya? Oh dia kuat di orang, atau dia kuat di tugas. Kalau kuat di tugas, dia cermat. Kalau kita menempatkan orang-orang di tugas administratif, jangan cari orang yang intim, kita pasti akan berantakan Bapak Ibu. Kalau tugas-tugas administratif, cari orang yang cermat atau orang yang dominan. Orang yang dominan suka garis besar, dia nggak sabaran. Nah, kalau mau yang telaten, ya, nah besuk juga cari orang yang cermat dan stabil. Jangan orang dominan. Kalau besuk orang yang dominan dipastikan yang dibesuki akan tersinggung Bapak Ibu ya, karena dia kalau ngomong ceplas-ceplos. Nah, kalau orang intim bisa. Nah, ini
Gambaran yang mudah Bapak Ibu ya. Jadi temperamen ini kita harus tahu setiap pemimpin untuk bisa mendukung karunia mereka. Ya. Nah, sekarang lebih lanjut lagi, saya ingin kita membahas ini ya. 4 kategori karunia pelayanan. Ya, setiap kita ini punya karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saya bagi 4 Bapak Ibu. Bagi 4. Satu adalah pemimpin, itu dia bisa jadi diaken, panatua, bisa jadi pengurus. Ini adalah orang-orang yang memang dia mampu untuk menggerakkan orang lain. Mampu dipercaya untuk tim. Ciri-cirinya Bapak Ibu, kita sudah bisa melihat dia biasa bekerja di bawah tekanan. Ya. Jadi kita tahu ya, dan dia juga punya arah. Dia juga bisa mengatur dengan baik. Nah, ini pemimpin. Nah, biasanya seringkali kita langsung ke arah pengerja, Bapak Ibu. Saya sebut vokasi ini adalah, vokasi ini satu keterampilan ya, orang-orang yang punya kemampuan di multimedia, kemampuan di musik, kemampuan di sound system, ya, kemampuan di mengajar. Ini saya masukkan vokasi Bapak Ibu, pengerja. Atau orang-orang yang kuat di administrasi. Tadi saya sebutkan Bapak Ibu ya, di administrasi kita harus pilih orang yang cermat. Kalau vokasi ini Bapak Ibu itu bisa campur ya, dia biasanya orang cermat dan intim, orang cermat dan stabil, orang cermat dan dominan, nggak ada masalah. Tapi kalau administrasi itu jelas dia harus mempunyai kategorial sebagai orang yang cermat. Kalau kita tidak menempatkan orang yang cermat dalam tugas-tugas administrasi, kita yang akan sering mengalami masalah, Bapak Ibu. Ya, mengalami masalah. Jadi ini Bapak Ibu ya, pengerja. Nah, kemudian ada penopang. Ada orang yang suka memberi, ada orang juga yang suka menolong. Nah, pemberi ini Bapak Ibu itu juga selain bisa memberikan uang, juga dia bisa memberikan tenaga. Tapi dia mungkin tidak punya sebuah keterampilan. Nah, orang-orang ini yang menopang gereja Bapak Ibu. Kita harus mampu melihat orang-orang ini. Contoh, dia itu sekolahnya maaf SD, lulusan SD. Dia itu usianya cukup lanjut, tapi dia suka memberikan waktunya dia. Dia datang lebih pagi, dia suka kita melihat menata buku-buku. Ini adalah orang-orang yang memberikan waktunya, termasuk juga orang penolong, Bapak. Ini kita harus memberikan proporsi yang tepat pada mereka. Berikan apresiasi yang tepat pada mereka. Kalau mereka sungguh-sungguh dihargai, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat efektif dipakai Tuhan. Kita tahu setiap anggota tubuh, ada yang kaki, ada yang tangan, ya setiap bagian itu dipakai Tuhan. Kenapa saya kategorikan 4 ini? Karena kita seringkali hanya fokus pada pengerja. Tapi kita lupa pada penopang. Orang penolong ini Bapak Ibu ya, kadang-kadang ibu-ibu tua, tapi dia itu suka menolong orang. Kita harus melihat, tanda kutip memperhatikan. Dia itu suka ya, kadang-kadang menolong itu kita melihat misalnya dia tuh ringan tangan sekali, ada jemaat yang udah tua, bisa juga masih muda, cepat-cepat sekali bergerak, naikkan kursi roda atau apa. Nah, penolong ini Bapak Ibu itu adalah sebuah karunia. Memang kadang-kadang kita belum bisa menempatkan tugas secara tepat seperti yang vokasi. Jadi penolong ini sangat-sangat adalah orang-orang yang sangat efektif dipakai Tuhan melalui tindakannya, melalui hatinya, bukan tangannya. Ini tangannya, ini hands Bapak Ibu ya. Tapi ini heart juga ya. Ini head, kepala. Ini mereka memakai kepalanya. Ini adalah tangan Bapak Ibu. Tapi ini adalah orang-orang yang berikan hatinya. Ya, dan pendukung, ini penghibur, bisa juga dia suka menghibur satu dengan yang lain. Nah, cocok di besuk, di pendoa, penasehat ini juga di konselor. Nah, begini Bapak Ibu ya, penopang dan pendukung tidak dibatasi usia, tidak dibatasi pendidikan. Tuhan itu seringkali memakai orang-orang semacam ini yang diberi karunia ini untuk
mendukung dan menopang pelayanan gereja. Kita para pemimpin harus belajar ya, kita tidak melihat pada hasil. Ini hasil ya, pemimpin hasil pengerja. Kita harus melihat orang-orang ini. Kita juga harus membentuk orang-orang ini. Kita harus memultiplikasi orang-orang ini. Sehingga karunia-karunia itu bisa dipakai dengan maksimal. Ada yang suka memberikan tumpangan. Nah, di dalam nanti ada PDF yang saya kirim Bapak Ibu. Itu PDF itu memang mungkin butuh sedikit penyesuaian. Itu saya ambil dari di Amerika, saya translate ya. Tapi saya lihat sudah cukup mewakili dan bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan gereja lokal. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Sebelum saya menutup, saya ingin berikan 5 langkah pemberdayaan. Bapak Ibu, kita harus, kenapa saya tulis yang kuning ini, purpose driven ya. Karena seringkali kita itu hanya result driven. Result driven adalah berfokus pada hasil. Bapak Ibu, hasil itu adalah sebuah goal dan seringkali itu dalam jangka pendek. Purpose driven itu merupakan visi Tuhan dalam hidup kita, visi gereja. Saya melihat banyak sekali kita itu hanya melakukan di sini Bapak Ibu, memilih. Mayoritas dari kita terjebak untuk memilih SDM belum tentu purpose driven. Ada yang evaluasi, jarang yang multiplikasi. Ada yang memantau, tapi belum tentu mengevaluasi. Jadi 5 langkah ini Bapak Ibu merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus petakan dahulu. Petakan. Misalnya kita ditempatkan di sebuah pos PI. Satu, kita tanya pada Tuhan dulu. Tuhan, pos PI ini ada. Apa tujuan Tuhan melewati pos PI ini? Tuhan, saya sebagai pemimpin, Tuhan ditempatkan dalam pos PI ini. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Setelah itu kita petakan Bapak Ibu. Kita petakan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, seringkali ada satu kasus seperti ini ya. Saya mendengar sering itu keluhan begini. Saya kok ditempatkan di daerah yang kering. Saya ditempatkan di daerah yang minus, yang tidak ada SDM-nya. Kita seringkali terjebak pada kondisi atau situasi. Bapak Ibu, kita ditempatkan di mana saja, itu Tuhan punya purpose melalui semua itu. Ada yang menarik, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya, dia itu dia memegang sebuah komisi yang cukup strategis di sebuah gereja besar. Ya, sebuah komisi. Gereja itu cukup banyak, jemaatnya ribuan, dia memegang ada 2 komisi di sana. Kemudian, melalui gereja itu, dia ditempatkan di sebuah pos PI. Pos PI. Sebuah daerah di mana di daerah itu tidak boleh dibangun gereja. Gereja daerahnya itu cukup ketat ya, tidak boleh dibangun gereja. Kebetulan gereja itu punya sebuah sekolah Bapak Ibu. Nah, si gembala tersebut ditempatkan di pos PI yang minus, tanda kutip minus itu ya nggak ada jemaat Bapak Ibu. Yang ada adalah sebuah sekolah. Nggak ada SDM, nggak ada apa, posnya hanya berupa sebuah sekolah, di tengah aula sekolah itu didirikan sebuah gereja. Yang dia pikir adalah, aduh bagaimana SDM-nya? Saya berkata pada dia, teman saya itu, kamu nggak usah takut, saya bilang gitu. Kalau Tuhan tempatkan engkau di sana, Tuhan pasti punya sebuah tujuan. Tuhan akan sediakan orang-orangnya. Dia bilang, mana orang-orangnya, jemaat juga nggak ada, bilang gitu. Ini sebuah sekolah yang ada orang-orang tua murid. Udahlah, percaya saya. Dalam pengalaman saya bersama dengan Tuhan dalam tempat-tempat, Tuhan selalu sediakan. Kita ini loh cuma seorang messenger. Kita cuma seorang hamba. Kita cuma seorang pengelola. Tuhan akan sediakan. Yang luar biasa Bapak Ibu. Begitu dia masuk, dia harus menangani sendiri. Nggak ada orang Bapak Ibu. Dia harus menangani musik sound system sendiri, menata dengan istrinya mereka berdua, semua tata sendiri. Yang ajaib Bapak Ibu, tidak berapa lama,
Jemaat-jemaat mulai datang, dia melalui mengundang orang-orang tua sekolah. Kita ada ibadah ya di sini ya. Tuhan kirim siapa Bapak Ibu? Jemaat-jemaat yang pengusaha-pengusaha Bapak Ibu untuk jadi IT-nya dia. Sekarang gereja itu berkembang Bapak Ibu, Pospe itu berkembang. Jadi banyak orang bisa dikerjakan. Dimulai dari ada ini mengusaha bukan orang IT, tapi dia mau belajar dan dia juga ngerti. Sehingga Tuhan kirim banyak orang lewati yang katanya dia tidak ada itu, sehingga akhirnya menjadi sebuah gereja yang dipakai Tuhan. Bapak Ibu petakan dulu. Ingat ya, purpose itu kita digerakkan tujuan. Tuhan menempatkan kita di pos yang seperti apapun, di tempat seperti apapun, itu ada tujuan Tuhan. Petakan apa yang menjadi tujuan Tuhan lewat gereja itu, lewat sekolah itu. Kemudian kita pilih orang-orangnya. Pilih itu dipetakan apa yang dibutuhkan oleh gereja ini. Apa yang paling dibutuhkan. Kita petakan. Kita seringkali hanya melakukan itu otomatis. Oh ini, enggak, petakan. Mana yang paling penting yang dibutuhkan oleh jemaat itu. Kemudian kita baru pilih Bapak ya, pilih orang-orangnya. Jangan lupa dipantau. Dipantau termasuk dilatih. Setelah itu dievaluasi ya, termasuk dalam membina, mengevaluasi, kemudian memultiplikasi. Jangan itu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Kita jangan melihat, tetapi kita harus melihat yang terlihat. Petakan untuk melihat Bapak Ibu. Ini membentuk ya, membentuk, kemudian memultiplikasi. 5 langkah ini saya gambarkan supaya kita akan terus setelah selesai petakan lagi, pilih lagi, evaluasi lagi, multiplikasi, pilih lagi, petakan lagi, sehingga kita tidak berhenti Bapak Ibu untuk melihat karunia-karunia jemaat kita. Galilah apa yang Tuhan mau melewat mereka, maka pos kita atau gereja kita akan bertumbuh kembang semakin luar biasa. Yang terakhir, yang tutup dengan sebuah ayat Bapak Ibu, tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh ya, yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, ini adalah karunia yang tepat. Tapi ini adalah tempat yang tepat. Kita seringkali tidak melihat karunia yang tepat, tidak menempatkan pada tempat yang tepat. Sehingga otomatis kita tidak mendapatkan hasil yang tepat. Ini gambarnya Bapak Ibu ya. Talenta yang tepat, ini kesimpulannya ya. Kita harus melihat bukan yang terlihat, tapi apa yang Tuhan sediakan. Minta hikmat pada Tuhan, lihat temperamennya. Kita uji, suruh dia ngisi itu. Nah, berikan tanggung jawab yang tepat. Maka kita akan mendapatkan hasil yang tepat. Ya, kembali pada ayat tadi Bapak Ibu. Ini ya. Hasil yang tepat itu jadi mereka mengetahui karunia-Nya dan ini adalah multiplikasi. Bapak Ibu ya. Kita seringkali Bapak Ibu kenapa tidak terjadi multiplikasi? Karena mereka tidak tahu dengan tepat apa karunia mereka yang paling utama. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka itu bukan orang-orang yang punya talenta yang luar biasa. Bukan Bapak Ibu. Tapi mereka mengetahui apa talentanya. Dan mereka melipat gandakan talentanya. Pada saat talenta itu dilipat gandakan, maka Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, kenapa saya memberikan contoh ini? Saya pribadi mengalaminya Bapak Ibu. Jadi saya dulu dilahirkan tuh jadi seorang anak yang introvert, gambar diri saya sangat buruk. Saya bahkan pernah putus asa dan ingin mengakhiri hidup. Saya gambar diri saya sangat buruk tadi ya, meaning saya itu sangat jelek. Tapi setelah saya tahu dengan tepat apa karunia saya. Nah,
Di sana saya belajar, saya mempunyai satu harga diri yang benar. Gereja memberikan saya kesempatan untuk belajar. Gereja merupakan tempat belajar saya, Bapak Ibu. Di Pemuda, saya tadi ceritakan, saya mulai dari pembantu umum. Bapak Ibu tahu, saya belajar setir mobil di gereja. Saya belajar public speaking di gereja. Saya belajar memimpin di gereja. Jadi tempat saya Pemuda GKT 3, waktu itu ya, saya di Tumapel, itu tempat pelajaran saya untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Saya tidak pernah tahu, Bapak Ibu, suatu hari Tuhan akan memakai saya menjadi seorang pembicara. Karena dahulu saya itu gagap, Bapak Ibu. Karena gambar diri saya buruk. Tapi gereja adalah tempat di mana saya menemukan karunia-karunia utama saya. Dan gereja juga memberikan kesempatan saya untuk mengelola karunia-karunia itu. Tatkala saya dalam dunia kerja, Bapak Ibu ya, semua yang saya dapatkan, mulai belajar menghadapi orang, belajar public speaking, belajar manajemen, itu saya dapatkan di gereja, Bapak Ibu. Jadi kemudian saya mengelola apa yang saya peroleh di gereja itu dalam pekerjaan tugas tanggung jawab saya, dalam tanggung jawab manajemen saya, di dalam pelayanan saya. Dan Tuhan terus tambahkan lagi, ini ya, tambahkan lagi jalan lebih utama, sehingga saya boleh dipercaya di dalam lembaga yang lebih besar. Terus Tuhan tambahkan, karena apa? Saya telah mendapatkan, mengetahui talenta yang tepat, dan Tuhan juga melalui gereja memberikan tanggung jawab yang tepat. Dan saya juga mau mengelolanya supaya mendapatkan hasil yang tepat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu yang boleh saya sharekan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh saya bagikan bisa menjadi satu perenungan dan juga satu motivasi bagi kita untuk bisa melihat lebih jauh lagi apa yang Tuhan mau melewat pos PI kita, lewat tanggung jawab kita untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami boleh diberikan kesempatan dan untuk belajar bersama, dan Tuhan boleh mengingatkan kami akan tugas utama kami sebagai seorang pemimpin. Tuhan juga kiranya mau mengampuni kami kalau selama ini kami kurang maksimal di dalam mengelola karunia-karunia jemaat yang Tuhan percayakan. Tapi biarlah Tuhan melalui pagi hari ini, melalui pembekalan ini kami boleh lebih dalam lagi mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kami tidak lagi Tuhan untuk menghakimi mereka yang Tuhan percayakan. Tapi mulai dalam diri kami belajar untuk bisa lebih mengenali apa yang menjadi talenta mereka, kami boleh membentuk apa yang Tuhan percayakan, dan boleh memultiplikasi apa yang telah Tuhan percayakan pada mereka. Sehingga setiap anggota tubuh yang ada dalam gereja kami, mereka boleh saling menopang, sehingga gereja kami boleh semakin bertumbuh dan semakin banyak orang-orang yang akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong setiap kami. Kami naikkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.